السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق النبي صلى الله عليه وسلم والآل والصحبه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى صاحب الكتاب الإمام الحبيب علي بن حسن العطاس وأصوله وفروعهم وإلى الإمام القطب أبي بكر بن عبد الله العطاس صاحب الولد عبد الرحمن الله الحبيب إدريس بن سالم أبي إدريس هاشم الله يتغشاهم برحمة المغفرة ويدخلهم الجنة برحمته وعلينا بركاته. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. وأيوب وما ابتلي به وموسى مع بني إسرائيل بعدما نجوا من البحر وبعدما سمعوا كلام الحق حيث قالوا أرنا الله جهرة وغير ذلك من الوقائع له معهم بما لا يحصى. وعيسى مع أصحاب المائدة وغيرهم ومحمد صلى الله عليه وسلم مع قومه ثم مع أصحابه كيوم الحديبية ويوم القسمة حتى قال يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ثم ما جرى لأبي بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة خاصة ثم مع أهل الردة. ثم ما جرى للصحابة رضي الله عنهم من مقاساة أجلاف الناس على كثرة اختلاف المقاصد والأجناس. ثم التابعين وتابعيهم إلى يومك هذا فلك فيهم أسوة وبهم قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وغيرها إلى آخر ما قال. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, pimpinan Yayasan As-Sa'adah Poltangan, Ustaz Al-Fadil Al-Habib Ali Ridha Ibn Idrus Ibn Hashim Al-Attas Al-Faqih, dan semuanya, segenap keluarga besar beliau Habib Alwi dan seluruhnya, para asatid hadir di tengah-tengah kita, guru kita Kiai Haji Abdul Razak, Ustaz Safari, Habib Bagir Al-Haddad, Ustaz Aksa, Ustaz Syuhada, dan semuanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, jamaah rutinan pengajian hadrah Basaudan dan kajian bulanan di tempat ini. Kita semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan para aulia Allah yang kita baca tidak nama-nama mereka di hadrah Basaudan, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan apa yang diulas oleh Al-Habib Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas di kitabnya Al-Atiyatul Haniyah, ketika beliau mengulas tentang bagaimana kalau kita dalam berjuang, dalam dakwah disuruh sabar, di dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar sabar,
di dalam ngajak orang buat baik, ngajak orang supaya benar, sabar. Di dalam istiqamah melakukan kebaikan kuncinya apa? Sabar. Sabar. Udah banyak beliau ngasih contoh-contoh para nabi-nabi, kita sampai kepada contoh berikutnya. Dan ini contoh-contoh terbaik dari para nabi. Ada Nabi Ayub. Kalau kita mau bicara sabar, ada Nabi Ayub wa mabtuliya bihi. Lihat bagaimana Nabi Ayub wa mabtuliya bihi dan cobaan yang dialami oleh Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam ini Bu, Pak, ini tadinya punya hewan ternak, punya kebun, punya harta banyak. Allah kasih kelebihan rezeki, Masya Allah tabarakallah. Punya anak banyak, punya rumah banyak, tapi semuanya diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diambil sama Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan sampai habis itu dikasih penyakit. Cuman memang kadang-kadang kalau kita lihat di komik-komik anak kecil, ya kadang-kadang gambarin penyakitnya kelebihan. Sampai-sampai Nabi Ayub keluar belatung dari badannya. Na'udzubillah min. Nggak boleh yang seperti itu. Kalau kita lihat, kita ngaji akidah, sama seperti sifat Allah, ada sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz buat para nabi, para rasul. Di antara sifat yang jaiz bagi para rasul, wa jaizun fi haqqihim min aradin bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Ya, rasul itu bisa sakit, para nabi itu bisa sakit karena mereka juga dari jenis manusia. Tapi sakit yang dialami para nabi, para rasul enggak sampai satu penyakit yang Allahumma shalli ala Muhammad yang sampai bertentangan dengan kesempurnaan sifat kenabian mereka. Enggak sampai kepada tahap mereka dianggap sebagai orang yang cacat, apalagi orang yang kurang, na'udzubillah min. Karena mereka nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub sakit bener. Tapi sakitnya nggak sampai yang sampai menjijikan sampai orang tuh, nggak sampai seperti sakit parah, keadaan sakit beliau parah, sebagaimana banyak orang sakit manusia pada umumnya, tapi nggak sampai pada tahap menjijikan yang tidak pantas untuk para nabi. Sabar Nabi Ayub alaihissalam itu sabar luar biasa, sabar, habis hartanya, habis rumahnya, habis peternakannya, hewan-hewan ternaknya habis itu dikasih sakit, anak-anaknya habis. La ilaha illallah. Itu sabarnya Nabi Allah Ayub. Apakah itu membuat beliau mundur di dalam menyampaikan agama Allah? Lah. Saking sabarnya Ayub alaihissalam, sampai-sampai Nabi Allah Ayub dikasih yudrab lahul masal. Kalau orang udah sabarnya puncak, sabru Ayub, isbir anhu sabra Ayub. Ente kalau menghadapin dia mesti pakai sabarnya Nabi Ayub. Itu sampai jadi peribahasa tuh. Sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Walaupun pada ujungnya dikasih kelapangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di qasidah apa? Hina zalatil ahzan, sabra Ayub. Di qasidah tuh Syillai Ramadan. Hina zalatil ahzan yudlana bil matub wal faraj mithl Ayyub wa bi farhah Ya'qub hina zalatil ahzan. Sampai dia mau ulama dijadiin doa, yudlana bil matlub, ya Allah kasih apa yang kami harap, kasih ya Allah. Wal faraj mithl Ayyub, dan kasih kami kelapangan seperti yang dirasakan oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Artinya setelah cobaan dahsyat luar biasa, habis itu dikasih kelapangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hina zalatil ahzan, kelapangan yang dirasakan setelah merasakan sedih yang luar biasa, itu double jadinya. Kalau ngerasain lapang sebelum ngerasain sedih biasa aja, tapi kalau udah lapang habis sedih itu biasanya double tuh. Makanya ada satu kisah menarik, mungkin saya pernah ceritakan di sini tuh, yang tentang ada satu orang syekh hidup udah susah, ada satu orang hidup udah susah, anaknya banyak, bininya ngomel-ngomel mulu lagi. Udah anak banyak, bini ngomel mulu, sempit. Tuh udah siksaan di atas siksaan udah itu. Kontrakan udah habis, anak banyak, bini ngomel mulu, sempit. Akhirnya datang ke syekh, wahai syekh,
saya ini punya masalah hidup ribet banget udah. Kenapa? Rumah anak sempit, rumah anak kecil, kamar cuma 2 biji, anak 10, bini ngomel mulu, kontrakan udah mau habis, kerjaan pas-pasan. Ya Allah, bagaimana nih Syekh? Ente mau dengerin nasihatannya? Iya mau, anak mau dengerin nasihatannya. Tapi ente amalin ya, kerjain ya. Iya anak kerjain Syekh, anak kerjain nasihat ente. Ya udah, kalau emang ente mau dengerin nasihatannya, ente mau dengerin apa yang aneh sampaikan, ente benar-benar ngerasa murid aneh, ente mau kerjain. Ini pulang dari sini nih, ente beli ayam. Buat apa Syekh? Ente beli ayam, ente bawa tuh ayam, ente piara di rumah bareng sama anak-anak ente. Udah bayangin, ini anak udah banyak, rumah sempit, bini ngomel mulu, minta solusi sama Syekh, malah disuruh piara ayam dibawa ke dalam rumah. Ini kira-kira orang pol tangan kalau disuruh begitu nurut apa kagak tuh? Lah Syekh goblok, paling dikatain gurunya itu. Loh Syekh mau, ente katanya mau nurut, ya udah deh sama guru, nurut apa kata guru, udah jadi nurut ya. Dibawa ayam ke rumah, bawa pulang. Begitu bawa pulang, ya Allah, tuh anaknya yang kecil berantem sama ayam akhirnya. Anaknya kecil berantem sama ayam, begulat, rumah udah sempit pakai miara ayam. Berlalu seminggu, begitu selesai seminggu, apa yang terjadi? Datang ke Syekh. Syekh nanya, bagaimana sekarang rumah lu? Wallah Syekh, yang kemarin aja udah sempit nih pakai nambah ayam, anak-anaknya begulat sama ayam saban hari Syekh. Udah nggak sanggup Syekh. Itu masih mau dengar nasihatannya enggak? Masih mau. Udah kadung. Lanjut, benar ente mau dengar nasihatannya, nanti bakal enak nih ujungnya. Iya Syekh, mau Syekh, ane mau dengerin nasihat antum. Ya udah, habis ini ente beli lagi kambing 1 ekor, ente bawa pulang piara ke dalam rumah. Ini anak belum rapi, udah tambah ayam, sekarang tambah Syekh, tambah kambing. Yang benar ente Syekh, yang kemarin aja belum rapi, sekarang disuruh tambah kambing. Yang benar. Udah ente mau nurut nggak? Ya udah nurut dah, karena dari guru nurut, bawa pulang kambing. Ya Allah, makin kacau tuh rumah. Anak buang air, kambing ikut buang air di situ. Ini kira-kira kalau orang pol tangan nurut, bakal gak disuruh begini deh. Lah boro-boro nurut. Udah seminggu, habis minggu depan datang lagi tewatannya kata Syekh. Minggu depan dia datang lagi ke gurunya Syekh. Datang lagi Syekh, bagaimana? Ketemu gurunya. Gimana sekarang keadaan rumah itu? Ya Allah Syekh, mau mati, ane si rumah udah kayak neraka Syekh. Anak udah banyak, bini ngomel mulu, tambah ayam, tambah kambing lagi. Ente masih mau dengar nggak nasihatannya? Masih Syekh. Benar. Ini terakhir nih. Iya Syekh. Udah kadung, mau gimana lagi? Udah, tambahin lagi 1. Bawa beli sapi, bawa masuk ke rumah ente. Syekh, ane bisa mati Syekh. Udah dengerin ane nurut. Akhirnya udah dibeli sama dia, udah kadung. Setelah seminggu dia balik lagi ke Syekh. Bagaimana Syekh? Udah Syekh udah nggak kuat, Syekh mendingan mati kalau antum suruh tambah lagi Syekh. Ya udah, sekarang ente keluarin tuh sapi. Keluarin tuh sapi, minggu depan ente balik lagi ke anak. Dikeluarin tuh sapi. Habis itu begitu keluarin, Allah udah rasa lega rumah kita begitu sapi keluar ya. Enak ya. Padahal rumahnya nambah nggak? Anaknya kurang nggak? Masih ada ayam, masih ada kambing. Enak ya, rumah jadi lega ya. Datang ke Syekh minggu depan, bagaimana sapi habis dikeluarin? Enak Syekh, agak legaan dikit, rumahnya dikeluarin sapi. Habis itu udah sekarang keluarin kambing. Dikeluarin kambing. Masya Allah, rumah anda berasa kayak surga sekarang. Padahal rumahnya sama apa kagak? Anaknya udah berkurang belum? Masih ada ayam tambahan. Minggu depan datang lagi kata Syekhnya, udah sekarang keluarin ayamnya. Udah dikeluarin tuh ayam. Begitu dikeluarin ayamnya, Masya Allah, rumah aneh paling enak Syekh, nggak ada duanya rumah aneh. Padahal anaknya masih tetap, rumahnya masih tetap nggak berubah, bininya tetap itu aja, nggak ada perubahan. Tapi dia berasa rumahnya yang sekarang sorga, Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Karena udah ngerasain yang lebih susah. Orang kalau udah ngerasain yang lebih susah, habis itu ngerasain kenikmatan dia bakal lebih tahu kadarnya kenikmatan kalau udah ngerasain yang lebih susah. Kira-kira jelas apa kagak? Faham? Ada Nabi Ayub alaihissalam. Makanya sampai istilah wal faraj mithl Ayub hina zalatil ahzan. Ya Allah, kasih kami kegembiraan seperti kegembiraan yang dirasakan oleh Nabi Allah Ayub alaihissalam hina zalatil ahzan, ketika hilangnya kesedihan. Kenapa nggak langsung minta dikasih girang, tapi dimintanya girang yang dirasain Nabi Ayub setelah ngerasain sedihnya hilang.
Karena kalau udah ngerasain girang setelah hilangnya sedih, Allah, beda sama orang yang ngerasain girang sebelum ngerasain sedih. Orang kalau udah ngerasain girang setelah sembuh, ngerasain sehat setelah sembuh sakit, ngerasain ada duit rezeki setelah tadinya susah, ngerasain yang tadinya dikasih kelapangan waktu setelah tadinya ruwet urusan sumpah, itu rasa bahagianya double, rasa senangnya double, dan jadi lebih syukur sama Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita digirangin terus insya Allah dari dunia sampai di akhirat, amin ya rabbal. Tapi intinya apa tadi? Kalau mau menyelesaikan apapun keadaan, intinya apa kuncinya? Sabar. Nggak ada hidup dunia mesti sabar, nggak bisa hidup. Sekarang begini Bu, Pak, yang namanya hidup dunia pasti punya masalah. Ada yang hidup di dunia nggak punya masalah? Nggak ada, pasti punya masalah. Nah tuh masalah mau diadepin nggak diadepin ada. Kita sabar nggak sabar masalah tetap ada. Cuman bedanya kalau kita nggak sabar, tuh masalah jadi tambah berat, pahalanya kagak dapet. Kalau kita sabar tuh masalah perlahan akan jadi ringan, ditambah pahala. Nah daripada ngadepin masalah nggak dapat pahala, mendingan ngadepin masalah terus dapat pahala. Sabar, kuncinya sabar. Nggak ada hidup di dunia tanpa sabar, nggak ada. Abadan. Mimpi orang mau hidup di dunia tanpa sabar, mimpi. Bangunnya kesiangan, itu siang bolong. Wa Musa ma'a Bani Israel, kata Habib Ali bin Hasan, kalau ente lagi merasa berat beban dalam kehidupan, ente ngerasa butuh sabar, beban ente nggak ada apa-apanya dibandingkan yang dialami Nabi Musa dan dengan Bani Israel. Ba'da menuju minal bahri, bayangin nih Nabi Musa sama umatnya setelah Allah perlihatkan keajaiban yang luar biasa, dikejar-kejar Nabi Allah Musa sama Fir'aun. Ini Fir'aun punya bala tentara seada-adanya, Fir'aun punya. Dia ngerasa dirinya Tuhan, dia yang punya senjata, dia yang punya harta, dia yang punya kekuatan, dia yang punya pasukan. Nabi Allah Musa sama mustada'afin, sama orang-orang lemah. Lari Nabi Allah Musa alaihissalam sampai kepada satu titik, depan air, belakang pasukannya Fir'aun. Ini udah titik yang udah nggak tahu nih. Kalau bahasa kita, maju kena, mundur kena, depan habis, belakang habis. Pasrah udah mereka pikir mereka udah selesai. Tapi apa yang terjadi? Justru di puncak kekuatan Fir'aun. Fir'aun di situ merasa dirinya bakal menang, Musa bakal habis. Allah Subhanahu wa taala perlihatkan keajaiban, laut dibelah dua. Nyebrang Nabi Allah Musa alaihissalam dengan umatnya. Fir'aun yang tadinya udah begitu pede, begitu merasa dirinya hebat, begitu nyebrang, pengen ngejar pasukan Nabi Allah Musa, habis semuanya dilahap air, hancur-hancuran, nggak ada sisa, saudara. Ketika dia merasa ada dalam puncak kekuatan. Tapi sebaliknya Nabi Allah Musa bersama pengikutnya ketika merasa dalam titik nadir, titik terendah, udah gak punya kekuatan apa-apa, udah habis sudah. Tapi justru Allah berikan keajaiban, dibukakan air laut itu, dibelah air laut, bisa nyebrang Nabi Allah Musa alaihissalam dengan umatnya. Nah udah begini nih, ini umat Nabi Allah Musa nih, Bani Israel udah begitu, udah Allah tunjukin laut bisa dibelah, kurang apa itu Allah tunjukin kebesarannya. Begitu mereka nyebrang, apa yang mereka lakukan? Nabi Allah Musa alaihissalam bermunajat sama Allah di Tur, umatnya ditinggal. Ini umatnya apa yang mereka kerjakan? Mereka ambil itu sapi, ijil, itu sapi akhirnya dijadiin sesembahan, disembah. Udah menyaksikan kebesaran Allah, ngelihat air laut dibelah, masih bisa-bisanya nyembah sapi habis itu. Kurang sabar. Apa Nabi Musa ngadepin yang begini? Akhirnya udah Nabi Musa sabarin. Nabi Musa alaihissalam di sini di kitab tafsir disebutkan, beliau datang, akhirnya beliau katakan kepada akhi Harun Musamiri untuk dibakar itu sapi yang dijadikan, patung sapi yang dijadikan sesembahan. Akhirnya diambillah 70 orang daripada Bani Israel. Mereka minta pengen menjadi saksi percakapan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Allah Musa. Diajaklah ke Tur. Akhirnya mereka menyaksikan percakapan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Allah Musa. Masih belum selesai juga. Udah diunjukin percakapan Allah dengan Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Enggak Musa, kami enggak akan beriman sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri. Allah udah dikasih dibelah laut. Ini yang ikut Nabi Musa nih. Udah dikasih, habis itu menyaksikan bagaimana Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, masih tetap kagak mau beriman.
Sampai kapan? Mereka minta supaya bisa ngelihat Allah dengan mata kepalanya sendiri. Akhirnya fa'akhadathhumus sa'iqatu wa matu jami'an. Akhirnya mereka semua di situ dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma Nabi Musa habis itu munajat lagi, Allah ya Rabb, kalau mereka semua mati yang jadi saksi siapa dong? Saya kan pengen bawa mereka ke Bani Israel untuk jadi saksi aku bercakap-cakap denganmu. Akhirnya Nabi Allah Musa minta sama Allah Ta'ala, akhirnya mereka dihidupin lagi di situ. Dalam riwayat disebutkan. Allah, mahallu syahidnya yang pengen ditunjukin. Jangankan kita baru nasehatin sekali dua kali, ibu-ibu kadang-kadang baru ngajak anak sholat sekali dua kali udah pegel. Nih kita kadang baru nasehatin lingkungan kita sekali dua kali udah capek, udah pegel. Baru ngucapin kata-kata tuh. Nabi Musa udah Allah tunjukin belah lautan, udah ditunjukin yang namanya bercakap-cakap dengan Allah, dikasih tunjukin keajaiban-keajaiban yang dahsyat, tetap minta ngelihat Allah pakai mata kepala sendiri. Tapi Nabi Musa tetap, apa yang dilakukan Nabi Musa? Sabar. Yang dilakukan Nabi Musa lagi-lagi sabar. Nah kalau kita ngelihat sabarnya Nabi Musa kecil, nggak ada apa-apanya sabarnya perjuangan kita. La ilaha illallah. Wa Isa ma ashabil maidah, Nabi Allah Isa alaihissalam dengan ashabil maidah. Sengaja saya baca agak cepat sedikit. Nabi Allah Isa alaihissalam dengan ashabil maidah. Bagaimana cerita Nabi Isa dengan ashabil maidah? Diceritakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas bagaimana dalam tafsir Ibn Jarir At-Tabari dan dari tafsir Ibnu Katsir bahwasanya Nabi Allah Isa bin Maryam itu pernah mengatakan ke Bani Israil, hal lakum an tasummu lillah 30 yawman thumma tas'alu fayu'tiyakum ma sa'altum fa inna ajral 'amili 'ala man 'amila lahu. Kata Nabi Allah Isa alaihissalam, ayo siapa yang mau puasa 30 hari? Kalau kalian puasa 30 hari, kata Nabi Allah Isa alaihissalam, nanti selesai puasa 30 hari, apa yang kalian minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya upah orang yang bekerja akan diberikan oleh orang yang kita bekerja untuknya, majikannya. Nah sekarang kita puasa buat Allah, berarti nanti upahnya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Puasa dulu 30 hari kata Nabi Allah Isa alaihissalam. Akhirnya mereka ramai-ramai puasa 30 hari nih Bani Israel. Setelah mereka puasa 30 hari selesai, dia datang lagi ke Nabi Isa, ya muallimal khair, wahai orang yang mengajarkan kebaikan, qulta lana, engkau mengatakan kepada kami, inna ajral 'amili 'ala man 'amila lahu, sesungguhnya kalau ada orang beramal maka upahnya minta kepada orang yang nyuruh untuk beramal, dia beramal untuknya. Maka wa amartana an nasum 30 yawman, engkau memerintahkan kami untuk puasa 30 hari, kami kerjakan. Dan kami enggak pernah puasa untuk siapapun 30 hari kecuali at'amana hina nafrugha ta'aman. Kalau kami udah puasa 30 hari, pasti yang nyuruh kami puasa itu bakal ngasih kami makan setelah kami selesai puasa. Nah, sekarang pertanyaannya nih, umatnya Nabi Isa apa yang dia minta sama Nabi Musa alaihissalam? Fahal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama'? Setelah kami puasa 30 hari, bisa enggak tuh Tuhanmu yang nyuruh kami puasa nurunin hidangan dari langit buat kami? Jadi selesai 30 hari mintanya apa? Hidangan dari langit. Jangan ada yang begini ya, ntar selesai Ramadan datang ke pol tangan, beb nih Ramadan saya udah puasa 30 hari pul, saya minta makanan dari langit dah habis ini. Ini umatnya Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Bisa nggak? Nih kami 30 hari ini puasa buat dia. Bisa nggak dia nurunin hidangan dari langit buat kami? Allah nggak nanggung-nanggung mintanya hidangan dari langit. Gala Isa, akhirnya Nabi Allah Isa berkata kepada mereka, dan perkataan Nabi Allah Isa alaihissalam ini diabadikan dalam Al-Quran. Ittaqullaha in kuntum mu'minin. Kata Nabi Allah Isa, bertakwalah kamu kepada Allah kalau kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar-benar aja masa mintanya hidangan dari langit. Begitu dibilang begitu, jawaban mereka apa? Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad saddaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Wahai Isa, bukan apa ya, wahai Isa, kami sengaja minta hidangan dari langit supaya hati kami tenang bahwasanya memang kami ini puasa 30 hari, yang nyuruh kami puasa emang ngasih apa yang kami mau. Dan di situ kami biar yakin bahwasanya engkau betul-betul utusan Allah dan kami nanti akan jadi saksi. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Allah Isa alaihissalam nurutin, sabar dah, disabarin sama Nabi Allah Isa. Qala Isa bin Maryam,
Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samaa'i takunu lana 'iidan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Allah Isa alaihissalam minta, ya Allah ya Rabb, anzil alaina ma'idatan minas sama', ya Allah turunkan untuk kami hidangan dari langit. Takun lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka, yang mana hidangan tersebut dicicipi menjadi hari raya bagi orang yang paling pertama sampai yang paling akhir. Wa ayatan minka, dan ini jadi tanda-tanda kebesaranmu ya Rabb, warzuqna wa anta khairur raziqin, dan berikan kami rezeki, sesungguhnya engkau adalah yang sebaik-baiknya memberikan rezeki. Akhirnya apa yang terjadi tuh? Ya, kata Allah Ta'ala, qala Allah inni munazziluha alaikum. Kata Allah, ya udah, karena permintaan Nabi Allah Isa alaihissalam itu betul-betul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inni munazziluha alaikum, udah kami turunkan untuk kalian. Fa'aqbalatil, dalam satu riwayat disebutkan fa'aqbalatil malaikatu tatiru bimaidatin minas sama' 'alaiha sab'atu ahwatin wa sab'atu arghifatin hatta wada'atha baina aydihim fa'akala minha akhirun nas kama akala minha awwaluhum. Itu benar-benar tuh, benar-benar habis itu malaikat turun bawa hidangan dari langit. Itu malaikat meletakkan hidangan tersebut, isinya berbagai macam hidangan. Semua yang ada di situ bisa makan hidangan tersebut berkat doanya Nabi Allah Isa alaihissalam. Tapi Allah mengatakan, faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibu ahadan minal alamin. Udah ya, kata Allah, aku turunin ya makanan dari langit, tapi kalau sampai masih ada yang kufur setelah itu di antara kalian, aku akan adab dia dengan adab yang begitu pedih yang tidak pernah aku adab siapapun sebelumnya. La ilaha illallah. Saya mau tanya nih, ini kira-kira sikap yang ditunjukkan sama Nabi Isa apa? Sabar. Habis dakwah dimintain makanan dari langit, sabar. Ini sabarnya para nabi. Jadi kalau ngelihat sabarnya para nabi ini, kita malu, kita terpukul. Nggak ada apa-apanya perjuangan kita dibandingkan perjuangan para nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ngelihat tuh Habib Ali bin Hasan nih mau ngasih unjuk kita, ya Pak Bu ya, perhatikan baik-baik. Habib Ali bin Hasan mau ngasih tunjuk kita, kalau punya standar biar tinggi. Kita kalau standarnya dalam urusan agama yang rendah, nanti kita juga sikap kita rendah, semangat kita rendah. Kalau standar kita sama orang yang baru dikit udah capek, baru dikit udah ngeluh, biasanya duduknya yang begitu tuh, patokannya yang begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Kita baru bisa hebat dikit udah ngerasa hebat, baru istiqomah dikit ngerasa hebat, baru ngadepin tantangan dikit udah jiper. Kenapa? Standarnya rendah. Tapi kalau standar yang kita hadapin orang-orang hebat, orang-orang yang punya semangat tinggi, daya juang dahsyat luar biasa, nanti semangat kita jadi naik juga tuh, termasuk dalam hal berjuang, dalam hal istiqomah. Nah kita kalau lihat, kalau standar kita teman kita yang baru pusing dikit udah kagak ngaji, ada nggak yang model begitu tuh? Baru gerimis dikit udah kagak mau ngaji. Pokoknya alasan apapun pasti ada, uzur sekecil apapun jadi alasan buat nggak ngaji. Kalau yang model begitu yang kita ngelihat, yang kita jadiin patokan, ya udah malas mulu kita bawaannya sampai kapanpun. Tapi kalau yang kita lihat jadi patokan, wah Habib Ali dalam keadaan luar biasa, penyakit medis yang beliau hadepin nggak main-main, tetap semangat keluar ke masjid. Hati di rumah sakit saya tahu banget beliau yang dipikirin masada aja. Badan boleh di rumah sakit, otak di asada. Yang ada di pikiran ngaji aja, bagaimana keluar ke masjid, ngimamin ke masjid, pengajian bagaimana, hadrobah saudan bagaimana, majelis malam bagaimana. Kalau yang kita lihat standar begitu, ya Allah saya masa baru sakit begini doang udah uzur aja. Ya Allah kalau ngelihat guru saya sakitnya sampai luar biasa tetap ngaji, saya masa baru sakit begini doang udah uzur aja. Habib Ali bin Hasan nih mau ngajarin kita begitu Pak Bu. Kita mesti punya standar tuh dalam patokan yang tinggi. Kalau standar kita dalam patokan yang tinggi, standar kita tuh tinggi, orang-orang hebat, maka otomatis semangat kita jadi naik. Tolak ukur kita dalam mandang kehidupan jadi naik. Tapi kalau standar kita orang yang rendah, yang gak punya semangat, yang dikit-dikit ciper, yang dikit-dikit ngedon, kita jadi ikut begitu. Kira-kira jelas apa kagak?
Di sisi lain kalau standar kita tinggi, kita nggak gampang sombong. Standar kita tinggi nih, kalau kita lihat orang-orang soleh, wali-wali, pelerang, oh saya masih belum ada apa-apanya dibandingkan mereka, jadi nggak gampang sombong, selamat dari ujub. Tapi kalau standar kita lihat yang rendah, wah lihat teman kita tidur mulu, Mobile Legend mulu kerjaannya, TikTok mulu kerjaannya. Kalau yang kita lihat yang model begitu, kita terus ngaji istiqomah. Dalam hati lu lihat gue dong, jangan kayak temen gue tuh Mobile Legend mulu. Akhirnya baru dikit aja udah ngerasa hebat, udah ngerasa sombong. Itu salah satu manfaatnya tuh. Ali bin Hasan Latos nyuruh kita kalau hidup biar punya standar tinggi. Standar tinggi bukan berarti urusan dunia ya. Standar tinggi dalam urusan akhir. Kalau urusan dunia sebaliknya, pakai standar yang ya lihat yang di bawah kita. Kalau urusan dunia apa yang kita punya masih alhamdulillah, jangan lihat ke atas. Kalau urusan dunia lihat ke atas kagak ada habisnya, ujung-ujungnya Firaun patokan ente nanti. Kalau urusan dunia lihat ke bawah standarnya, apa yang kita kasih ini yang kita punya masih lebih enak dari apa yang orang punya. Tapi kalau urusan akhirat, urusan perjuangan, urusan kebaikan, pasang standar yang tinggi. Standar patokannya para nabi, para rasul, para wali, orang-orang soleh, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga semangat kita ikut tinggi, mindset kita jadi ikut tinggi, pola pandang kita jadi ikut tinggi. La ilaha illallah. Itu kisah Nabi Allah Isa alaihissalam dengan ashabul Maidah. Jam berapa sekarang azan? Azan maghrib? 47. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Udah dekat berarti. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Amin. Dan saya mengundang nih jamaah Sa'adah, besok di Petamburan ada ulama besar. Ada Syekh Al-Allamah Muhammad bin Ali Ba'atiyah. Ini termasuk salah satu sisa-sisa ulama sepuh yang cukup karismatik di Hadramut. Beliau rektor Universitas Imam Syafi'i. Ya, insya Allah besok siang beliau akan menyampaikan kajiannya, muhadharah ilmiahnya di Petamburan sekaligus ada ijazah. Beliau termasuk murid khususnya Al-Habib Al-Imam Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad, yang terkenal mengislamkan puluhan ribu orang di Afrika. Termasuk murid juga daripada Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Ini Syekh Muhammad Ba'atiyah termasuk ulama besar di Hadramut. Ya, besok akan datang ke Petamburan untuk menyampaikan jalsah ilmiahnya bersama kita mulai jam 1 sampai selesai. Yang punya waktu, yang enggak ada halangan, yang punya kesempatan baik laki-laki atau perempuan, tafadhol diundang untuk hadir supaya kita bisa dapat ijazah dari beliau besok dan kita bisa mengambil ilmunya insya. Ini saja yang saya sampaikan. Dan saya minta maaf, harusnya nih seperti yang Habib Ali sampaikan, harusnya Selasa pertama kayak biasa. Cuman karena kemarin Selasa pertama ada rapat pengurus alumni Al-Ahqaf yang sifatnya urgen dan saya nggak hadir, ada agenda yang betul-betul urgen sehingga akhirnya saya harus berangkat ke Cirebon. Jadi satu hari itu 4 majelis saya nggak bisa hadir, semuanya digodol di hari ini. Kecuali Darul Mustafa, anda nggak tahu apa belum mulai, apa bagaimana, wallahu alam. Tapi digodok semua, nih hari semua godoknya memang kebetulan nih hari semua kita bikinnya godoknya jadi sekaligus. Jadi ini saja yang saya sampaikan dan kita baca Fatihah lagi. Mudah-mudahan guru kita Habib Ali Allah kasih sehat wal afiat, diberikan afiyah tamah, dan semua yang ada di sini mudah-mudahan Allah kasih afiyah tamah zahirah wa batinah, dikasih istiqamah sampai husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa likulli salihah bisirril Fatihah.